Bab 796. Dendam sopir. Lee Seulgi tidak tahu bahwa Kenzi Harimurti juga memiliki nama yang jarang digunakan, yaitu Kenan Harimurti. Kenzi Harimurti tidak mengungkapkan nama kepadanya selama mereka bersama waktu itu, jadi tentu saja, itu tidak mungkin bagi Lee Seulgi untuk mengenalnya. Faktanya, Kenan Harimurti, yang diceritakan Sheila Hughes adalah Kenzi Harimurti yang dia cari. Saat mendengar Sheila Hughes menyebut nama Kenan Harimurti, dia merasa sedikit aneh di hatinya. Nama ini sangat kebetulan, mirip dengan nama Kenzi Harimurti, hanya sedikit perbedaan dalam urutan pengucapannya. Mungkin karena nama kekasihnya terlalu mirip, Lee Seulgi juga sangat tertarik pada Kenan Harimurti-nya Sheila Hughes. Jadi Lee Seulgi menyesap anggur merah dan bertanya lebih banyak pada Sheila Hughes tentang Kenan Harimurti dengan sedikit menggoda. Pertanyaannya misalnya, orang seperti apa dia tampan atau tidak, dia memiliki percakapan yang baik atau tidak. Jika dia dapat dianggap sebagai saudara yang baik oleh Nona Sheila, mungkin mereka bisa menemukan kesempatan untuk membawanya keluar untuk bertemu dan seterusnya. Topiknya berhubungan dengan lelucon hubungan antara teman dan pacar. Meskipun Lee Seulgi menanyakan topik Kenan Harimurti beberapa kali, sayangnya Sheila Hughes tidak tahu banyak tentang Kenan Harimurti, jadi kedua wanita itu mengobrol lama dengan satu pria yang sama, yaitu Kenan Harimurti-nya Sheila Hughes dan Kenzi Harimurti yang ingin Seulgi temukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat senja dan matahari terbenam, di sebuah kedai kecil. Sopir Bryan Adam yang sangat sial, dengan ekspresi marah di wajahnya, memberitahu beberapa broter yang dulu berada di klub bersamanya, menceritakan pengalamannya yang menyedihkan dalam beberapa hari terakhir. Meskipun dia tidak dapat 100% yakin bahwa alasan dia sangat tidak beruntung akhir-akhir ini, karena bocah lelaki asing itu, tetapi satu hal yang pasti, lelaki itu berani menendang dan melawannya. Dia bahkan menendang adik laki-laki di selangkangannya, tempat yang memalukan, tapi kebanggaan seorang pria. Dia minum anggur di gelas dalam satu tegukan, lalu memukul meja dengan berani, menatap para brothers di atas meja dengan mata penuh harap dan berkata, "Sial, kalian katakan padaku, apakah kalian ingin membantuku atau tidak? Apakah karena kalian semua memakai jas sekarang, dan kalian semua terlihat baik di klub, jadi kalian meremehkanku sebagai sopir Bryan dan tidak mau membantuku?" Keluh Bryan Adam. Ini agak berat baginya, mereka pernah bekerja bersama sebagai saudara, tentu saja persaudaraan harus menjadi yang pertama. Tidak ada pria di dunia yang mau menanggung kemasyhuran tanpa mengingat saudara lama dan tidak membantu di saat-saat sulit. Seorang pengawal klub buru-buru membujuknya untuk duduk, dan menghiburnya, berkata, "Brother Bryan, kamu tidak boleh mengatakan itu, Brother Senji dan aku telah mengikutimu sebelumnya, meskipun kamu tidak lagi di klub, tetapi kita adalah saudara, kita akan selalu bersama. Semua orang menganggapmu sebagai kakak yang membawa kami untuk bergabung di klub. Ya, Brother Bryan, kamu telah membawa kami, dan kami tidak akan pernah melupakan bantuanmu ini." Brother Senji kemudian berkata sambil mengangkat gelas ke arah sopir Bryan Adam. Hanya saja situasi saat ini tidak baik, dan peraturannya sangat ketat. Brother Agui melanjutkan, "Kamu juga tahu bahwa Sunny Bling baru saja meninggal, dan Sister Artavia baru saja berkuasa. Dia bertanggung jawab atas klub, jadi kami tidak ingin membuat sedikit masalah. Dan 3 klub lain mulai mencari kesempatan untuk mencari kelemahan klub. Selama Sister Artavia gagal memegang kontrol, masalah internal dan eksternal akan meledak secara bersamaan. Jika kemudian ketiga klub itu bergabung, klub kami ini pasti akan tenggelam." Beberapa hari lalu, Sister Artavia menekankan untuk menghindari konflik perkelahian dengan siapapun untuk sementara ini. Jika ada yang kehilangan kesabaran dan membuat masalah tanpa izin, semua akan ditangani sesuai dengan hukum keluarga klub dan dihukum berat. Kenapa kita tidak menunggu sampai keadaan darurat selesai, lalu Senji dan aku akan menemuimu dan membawa saudara-saudara lain untuk membalaskan dendammu dengan membabi buta?" Meskipun kata-katanya masuk akal, sopir Bryan tidak mendengarkan, dia memukul meja dengan kesal, menatap pihak lain, dan mengutuk. Awalnya, dia mengharapkan saudara-saudara lama ini membantunya, menangkap bocah asing itu dan membersihkannya secara perlahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa saudara-saudara lama itu malah mengajukan serangkaian alasan, jelas-jelas alasan yang dibuat-buat. Tidak ada cara lain, melihat sopir Bryan kehilangan kesabaran,
beberapa orang tidak punya pilihan selain membujuknya untuk duduk dengan kata-kata manis. Brother Senji berkata, mengapa tidak melakukan ini, Brother Brian? Tolong bicara pada Sister Artavia, minta dia untuk menyetujui, jadi saudara-saudara akan membelamu. Pokoknya, Anda juga bekerja di klub sebelumnya, Sister Artavia sering memiliki kesan padamu. Setelah mengatakan ini, giliran sopir Brian berada dalam dilema. Siapa Sister Artavia? Di masa lalu, dia adalah wanita muda berpangkat tinggi di klub, dan sekarang dia adalah pemimpin klub. Dengan status yang begitu agung dan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin Sister Artavia mendengarkannya? Dengan status sopir Brian Adam yang rendah, dia setara dengan orang yang lewat, Sister Artavia masih bisa mengingat namanya saja, itu sudah sangat bagus. Jangan bicara omong kosong, jika aku bisa membujuk Sister Artavia, apakah aku akan tetap datang menemui kalian? Dia mengeluarkan beberapa uang kertas dan menamparnya di atas meja anggur, memelototi mereka dan berkata, aku sudah membelikanmu anggur. Sekarang, aku akan menyelesaikan akun dengan orang itu. Jika kalian masih menganggapku saudara, kalian bisa pergi bersamaku dan membantuku. Jika kalian tidak memperlakukanku sebagai saudara, kalian bisa tinggal di sini dan terus minum. Dia melihat keduanya, lalu bangkit dan berjalan keluar dari kedai minuman. Beberapa orang lain melihatnya pergi begitu saja. Mereka saling memandang, dan akhirnya seseorang menghela nafas dan berkata, lupakan saja, biarkan dia pergi, siapa sih yang membuat dia memimpin kita sebelumnya? Tidak bisakah kita tidak membantu masalah sekecil itu? Jika kita melakukannya dengan cepat, Sister Artavia tidak akan tahu, bahkan jika dia tahu, kita tidak akan disalahkan. Di antara mereka, seseorang mengatakan ini, yang lain tidak akan keberatan. Mereka segera meninggalkan kedai dan meminta sopir Brian untuk menunggu lalu mereka menggunakan ponsel untuk memanggil van. Tak lama kemudian, sebuah van berhenti, dan selusin pria kuat keluar dari mobil, semua orang memegang tongkat di tangan mereka. Sopir Brian melihatnya, dan akhirnya dia tertawa, melingkarkan lengannya di bahu Brother Agui dan berkata, hehehe, itu baru saudara yang baik. Dia mengangkat kepala dan dadanya lagi, menunjuk ke selusin pria kuat dan berkata, kalian akan melakukan sesuatu untuk Brother Brian malam ini, jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Brother Brian akan menjamu kalian dengan baik. Gerombolan pria memberinya hormat, membungkuk bersama, dan berteriak, terima kasih, Brother Brian. Hahaha. Sopir Brian Adam tertawa keras. Mereka memanggil begitu banyak brother berwajah baru, mereka semua menganggapnya sebagai saudara tertua, dan kebanggaan di hatinya penuh, seolah kembali ke kejayaan masa lalu. Dia tertawa 3 kali, lalu melihat ke arah lain di malam hari, dan berkata dengan bangga di dalam hatinya, bocah pedalaman, tunggu saja aku. Tidak peduli seberapa bagus seni bela dirimu, saya akan menghancurkan telurmu. Bab 797. Tidak ada loyalitas. Sudah lewat jam 8 malam, Kenzi Harimurti keluar dari rumah Badang Sanjue. Badang Sanju mengundangnya makan malam, yang cukup mewah. Tak perlu dikatakan, minuman enak dan makanan enak, yang lebih penting, Badang Sanju mulai belajar kedokteran darinya lagi, dan ingin mempekerjakan Kenzi Harimurti untuk menjadi master di apotiknya dengan gaji banyak uang. Yang disebut master, di zaman kuno, memiliki arti, guru, tuan, dan ahli, tetapi untuk Badang Sanju, dia bermaksud untuk mempertahankan Kenzi Harimurti, yaitu setara dengan konsultan senior khusus, atau ahli bimbingan. Menghadapi sejumlah besar uang untuk disewa, Kenzi Harimurti tentu saja sedikit tergoda. Sekarang dia kekurangan uang, jika dia bisa mencari dana untuk memasang iklan kehilangan orang, akan lebih mudah menemukan ibunya. Namun setelah menimbang-nimbang sejenak, akhirnya ia menolak ajakan Badang Sanju. Lagi pula, saat dia telah menerima banyak uang dari orang lain, maka dia harus tinggal di apotik bunga merah untuk membantu berbagai hal. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja, karena dia masih memiliki tugas sendiri untuk diselesaikan. Untungnya, Badang Sanju masih berpikiran terbuka, dia tidak kecewa karena dia tidak bisa mempertahankan Kenzi Harimurti. Setelah minum, Badang Sanju selalu menghormati dan menganggap Kenzi Harimurti sebagai tamu terhormat. Setelah konsolidasi, mungkin akan ada kesempatan untuk meminta bantuannya di masa depan. Di bawah malam, angin selatan bertiup. Menghadapi angin malam yang sejuk, Kenzi Harimurti berjalan menuju gedung apartemen yang disewanya dengan sedikit mabuk.
Di jalan tidak jauh dari sana, di dalam van, ada mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosoknya itu. Sosok itu mendekat dari jauh, lalu berjalan menuju koridor gedung apartemen. Saat ini, sopir Brian dapat dengan jelas mengidentifikasi itu adalah bocah laki-laki yang berani menyinggung perasaannya. Itu dia. Sopir Brian menunjuk sosok yang berjalan ke koridor, dan berkata dengan gigi terkatup, "Ayo, ikuti dan cari tahu di lantai mana dia tinggal dan apakah ada orang lain bersamanya. Aku akan masuk ke rumahnya hari ini dan meledakkan bijinya." Berbicara tentang ini, sopir Brian tersenyum puas, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dia sepertinya telah melihat bahwa dikelilingi olehnya dan begitu banyak pria kuat. Pria itu berlutut di tanah dengan gemetar, menangis seperti wanita dan memohon belas kasihan. Pintu mobil dibuka, Senji keluar dari van, mengikuti dengan cepat, dan mengikuti sosok itu ke dalam gedung apartemen. Ketika Kenzi Harimurti melewati ruang tugas, dia menyapa lelaki tua yang bertugas di dalam, dan kemudian masuk ke lift dengan tidak tergesa-gesa. Dia merasa ada seseorang di luar yang sepertinya ingin naik lift, jadi dia menekan tombol pintu lift dan menunggunya masuk bersama. Tapi setelah menunggu beberapa saat, orang di luar melihat poster dan sepertinya tidak terburu-buru naik ke atas, jadi Kenzi Harimurti berhenti menunggu dan membiarkan lift menutup pintunya. Begitu lift pergi, Senji memasuki ruang tugas, berbicara agak keras, dan mengusir lelaki tua yang sedang bertugas, dan kemudian Agui bersandar di depan layar monitor CCTV untuk mengamati keberadaan lelaki itu. Lift berhenti di lantai 7. Ketika pria itu keluar dari lift, dia menunjukkan wajahnya. Senji melihat dan mengerutkan kening. Kemudian dia membalik layar CCTV dan mengulangi adegan saat pria itu menunjukkan wajahnya. Brengsek, itu dia. Orang yang menakutkan itu, Kenzi Harimurti. Senji tidak bisa menahan keterkejutannya, dan bahkan wajahnya menjadi pucat. Jika Kenzi Harimurti bisa melihat wajahnya secara langsung, dia pasti bisa mengenalinya. Belum lama ini, Senji itu kebetulan ada di sana beberapa hari yang lalu ketika dia membela Nina Artavia, membunuh Sunny Bling, dan membuat banyak anggota lama Trisancha berlutut dan menyerah. Di antara 10 pengawal lama, bersama dengan Agui dan yang lainnya, mereka berlutut dengan patuh di depan Kenzi Harimurti dan Nina Artavia. Hanya dalam waktu singkat, Senji itu begitu ketakutan sehingga dia berkeringat dingin, merasa seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Jika bukan karena dia lebih berhati-hati dan melihat kamera CCTV terlebih dahulu, jika dia tidak datang untuk memeriksa terlebih dahulu, tetapi sekelompok besar orang bergegas maju dengan bodoh, dia khawatir semua saudara-saudara ini akan dikubur bersama idiot sopir Brian itu. Segera, Senji berlari kembali ke van tanpa bersuara, memanggil Agui dan yang lainnya keluar dari van, lalu menghindari sopir Brian, pergi untuk berdiskusi secara pribadi. Sopir Brian ditinggalkan dalam van, mengira bahwa saudara-saudara yang baik itu sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi bocah kampungan itu, jadi dia tidak bisa menahan tawa, menyalakan cerutu murahan, dan merokok dengan gembira. "Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Yakin itu pasti Kenzi Harimurti." Di sisi lain, Agui dan yang lainnya semua terkejut. Bagaimana saya bisa salah? Malam itu, dia sendirian membunuh Sunny Bling dan begitu banyak petarung di klub. Bahkan Master Don dengan bayaran ganda disembelih olehnya seperti ayam. Bagaimana saya bisa salah? Dia berkata dengan ngeri, bahkan jika aku salah mengenali ibuku, aku tidak akan salah mengenal dia. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Kenzi Harimurti malam itu terlalu menakutkan, dan Senji dapat mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Ayo segera memberitahu Sister Artavia. Sister Artavia dan Bos Yayan telah mencarinya akhir-akhir ini. Sekarang setelah kita bertemu dengannya, kita harus memberitahu Sister Artavia beritanya. Kata Senji. Bagaimana dengan Brother Brian? Seseorang menunjuk ke van tidak jauh dari sana. Brother Brian pasti punya masalah dengan Kenzi Harimurti, haruskah kita membantunya? Dengan tepukan di kepala, dia berkata dengan suara tegas, Sister Artavia mengandalkan Kenzi Harimurti untuk mendapatkan posisinya, kamu tahu, kan? Jika Sister Artavia tahu kita membantunya, akankah dia membiarkan kita hidup? Membuat masalah dengan Kenzi Harimurti, apakah kamu masih menginginkan hidupmu? Pria itu terdiam. Orang lain mengangguk lagi dan berkata, ya, kita tidak boleh membantu Brother Brian untuk menemukan masalah dengan Tuan Kenzi.
Kita tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi harus memberitahu Sister Artavia tentang masalah ini, dan terserah bagaimana Sister Artavia menanganinya. Setelah diskusi mencapai titik ini, tercapai kesepakatan, Agui segera mengeluarkan ponselnya dan memberitahu Sister Artavia semua yang terjadi di sini. Hei, apa yang kalian lakukan? Melihat mereka tidak bergerak, sopir Brian meneriaki. Agui menjadi kejam dan berkata langsung, Brother Brian, ada yang salah. Pria itu adalah pria yang sangat tinggi bernama Kenzi Harimurti. Sister Artavia akan datang sendiri. Hah? Dia akan datang sendiri untuk membantuku. Sopir Brian mulai bersemangat, matanya mulai bersinar, sepertinya wajahnya benar-benar hebat, bahkan Sister Artavia, yang merupakan pemimpin klub, masih ingat mantan saudaranya dari klub, bahkan ingin membawa orangnya secara langsung. Hehe, sepertinya pengaruh saya masih sangat kuat. Dia menjadi terlena, melihat ke arah gedung apartemen dan berkata, jadi bagaimana jika dia seorang master? Bahkan Sister Artavia membawa seseorang untuk membantu, pemuda jalanan itu pasti akan diinjak-injak olehku. Kamu salah paham. Sister Artavia tidak di sini untuk membantumu, tetapi dia di sini untuk mengunjungi Kenzi Harimurti itu. Agui berkata dengan dingin. Apa, mengunjungi dia? Brother Brian sedikit bingung, merasa dia tidak bisa menoleh. Nada bicara Agui menjadi dingin, selain itu, Sister Artavia masih memberitahu kami di telepon bahwa kami akan memberimu pelajaran yang sulit, lalu mengikatmu, berlutut di depan Tuan Kenzi, dan menyerahkanmu kepadanya. Brother Brian terkejut, kalian, apa yang kamu katakan? Maaf, saudara. Agui melambaikan tangannya dengan dingin setelah berbicara. Selusin pria kuat berwajah baru yang membungkuk serempak sebelumnya dan memanggilnya, Brother Brian, sekarang semuanya memegang tongkat dan mengelilinginya dengan ganas. Sopir Brian Adam tiba-tiba panik, wajahnya menjadi gelap, dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, saudara, jika ada yang ingin kamu katakan, bicarakan saja, jangan kasar. Senji, Agui, aku kakak yang membawamu, kamu harus setia. Pukul. Teriak satu orang, dan selusin pria kuat menghajarnya dengan pentungan. Sopir Brian terlempar ke tanah dengan pentungan, memegangi kepala, meringkuk, dan melolong terus-menerus, yang memalukan dan menyedihkan, hampir menangis.